dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam atas izinnya, kasih sayangnya, kuasanya. Kita bisa berkumpul di hari di tempat yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada satu-satu suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad Masya Allah, ini berada di sini terasa tenang, damai, ya, adem kalau bahasanya. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim juga berkumpul di sini dan juga pemirsa BTV dimanapun berada. Senang sekali, mohon izin saya Terry Putri hari di hadapan Anda di program yang insya Allah membawa banyak kebaikan dan tuntunan untuk kehidupan kita, yaitu Jalan Dakwah. Dan hari ini kita berada di tempat yang Masya Allah ini indah tempatnya. Ini adalah Masjid Al-Khairiyah, tepatnya di Menara Syariah ya, berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Jadi ini daerah Pik 2 nih, Masya Allah bagus banget, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Dan seperti biasa juga nih pemirsa di rumah dan juga nih bunda-bunda ibu-ibu yang di sini yang selalu menyaksikan Jalan Dakwah ini, tahu ya setiap program ini menyajikan tema-tema yang pas banget sama kehidupan kita. Seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan terjawab dari sini, amin. Nah nanti temanya juga pokoknya kita banget deh, aku banget juga gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan menyapa dulu, ini Masya Allah ada banyak sekali jamaah dari Majelis Taklim. Boleh saya menyapa, yang pertama ada dari Majelis Taklim Humairo Bogor. Dan selanjutnya adalah dari Majelis Taklim Nur Juwaria Bandung. Weh, manigelis gerelis pisan. Nah kalau ini agak sedikit jauh, yaitu dari Majelis Taklim Al-Mujahidin Karanganyar Banjarnegara. Mana? Masya Allah, boleh kalau mau tepuk tangan boleh kok. Masya Allah. Tepuk tangan kan banyak kebahagiaan, banyak doa juga ya. Baik, selanjutnya adalah dari Majelis Taklim Misbah Solear Tangerang. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Rangkas Bitung. Wah. Baiklah selanjutnya nih yang terakhir yaitu dari Majelis Taklim At-Tawakal Cibatu Sukabumi. Oh di sana. Kelihatan udaranya aman di sana. Masya Allah, sampai ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa sampai dimanapun duduknya, bahkan yang berada pemirsa berada dimanapun yang menyaksikan acara ini. Baiklah, ini harus semangat nih semuanya di sini ya, kan masih pagi ya. Coba atas dulu suaranya. Jalan Dakwah BTV. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ya. Nah, semua dari kita pasti salah satu yang dihindari dalam hidup adalah menghindari mara bahaya. Aduh amit-amit jangan sampai kalau keluar tuh biasanya anak suami dibilangin fi amanillah ya apa segala supaya nggak kena bahaya. Ternyata bahaya itu luas sekali ya, tidak hanya dalam perjalanan dan lain-lain, kehidupan juga seperti itu. Nah ternyata ini Ustadz juga yang ngajarin saya bahwa penangkal atau ritual yang bisa membantu kita untuk terhindar dari mara bahaya itu adalah apa Bu? Sholat penangkal mara bahaya. Itu dia tema kita. Masya Allah, kebutuhan hidup kita banget ya. Baiklah, dan kita akan masuk untuk lebih dalam lagi dalam sholat penangkal mara bahaya ini, yaitu sholat adalah segalanya. Langsung saja silakan Ustaz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, hal paling pertama yang Allah tanya kepada hambanya di hari kiamat, yaumal qiyamati as-salah, yaitu bukan hartanya, bukan jabatannya, siapa pasangan hidupnya, tapi bagaimana sholatnya. Saya nggak sholat, Teh Teri nggak sholat, misal ibu-ibu nggak sholat, se-Indonesia nggak sholat, Allah rugi apa enggak? Allah gulung tikar nggak? Allah berhenti jadi Tuhan nggak? Enggak. Yang perlu sholat Allah apa kita? Kita. Kenapa kita perlu sholat? Karena kita ini lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Oke, ibu sekarang misalnya yang punya suami kan tiap hari chatting dong sama suami, betul nggak? WhatsAppan, iya nggak? Contoh, suami lagi luar kota nih, kayak Teh Teri suaminya kan jauh ya, lagi di Amerika loh Bu. Ibu tahu Amerika? Udah pernah ke sono? Belum? Sama, saya juga belum. Kita doain suami beliau sehat ya. Lagi jauh berjuang mencari nafkah, sehat terus, amin. Ibu, suami lagi di luar kota, nggak bisa di WhatsApp suaminya. Suaminya nggak bisa ditelepon, nggak bisa di video call. Jujur, yang ibu rasain sebagai istri sengsara apa bahagia? Kalau suami sebaliknya nih kira-kira, nggak di WhatsApp, nggak ditelepon, suami ngerasain sengsara apa bahagia? Suuzon, suuzon. Kalau nggak chatting sama suami sehari kayaknya gimana gitu ya Bu? Kita sholat itu berarti kita lagi chatting sama Allah. Sama suami kita buka dengan Assalamualaikum kan gitu, dijawab Waalaikumsalam Mbeb. Pret. Sekarang kita chatting sama Allah, kita buka WhatsApp-nya apa? Dengan wudhu. Wudhu itu pertanda kita lagi mau chatting sama Allah. Allah maha suci, makanya kita harus dalam keadaan suci. Kan kalau chat sama suami, Assalamualaikum gitu kan, salamnya kita kepada Allah apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah maha besar. Berarti kalau sudah Allahu Akbar, yang lain kecil, yang besar siapa? Maka ketika kita sholat Allahu Akbar, kita baca iftitah, sunnah hukumnya, kita baca Al-Fatihah, berarti dengan surat Al-Fatihah kita sedang berdialog dengan Allah. Yang kita puji-puji adalah Allah. Lihat deh, kalimat pertama, ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu pujian. Yang kedua Alhamdulillah, sampai 5 ayat seterusnya itu pujian, pujian, pujian. Baru 2 ayat terakhir kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Kalimat di situ iyyaka na'budu, kami, yang kami sembah ya Engkau ya Allah. Tempat kami meminta pertolongan Engkau ya Allah. Jadi ibu sedang berikrar sama Allah. Apapun masalahnya yang ibu sembah siapa? Allah. Seberat apapun problematika dan ujiannya yang disembah siapa? Allah. Minta tolongnya kepada siapa? Allah. Itulah kenapa orang yang sholat tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, dari situ, dari tema ini, jadi ini wajah-wajah penasaran dan penuh pertanyaan di sini. Ada yang ingin bertanya? Masa sih? Kayaknya nggak ada. Ada yang ingin bertanya? Lebih
kenceng lagi sampai saya hampir terlempar ya karena ingin bertanya. Baiklah, pertanyaan pertama kita coba dari sebelah sini dulu. Wah, ini sudah siap nih sepertinya. Teteh dari mana, kakak, bunda dari mana? Silahkan diperkenalkan dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tini dari Majelis Taklim Humairah Bogor. Saya mau bertanya Ustadz. Ya. Yang akan saya tanyakan, apakah sholat ini membantu kita terhindar dari mara bahaya seperti ilmu hitam, sihir, dan lain-lain? Oke. Sedangkan zaman sekarang kan ya Ustadz ya, banyak yang orang soleh, taat beragama yang masih terkena seperti itu atau yang maksudnya terkena ilmu hitam itu. Gimana solusinya Ustaz? Jadi maksudnya mara bahaya itu dibentuknya seperti goib-goib gitu ya. Ilmu-ilmu hitam. Punya pengalaman emangnya? Ada tetangga. Tetangga? Tetangga apa saya? Ya, taat. Oh, tetangganya udah taat, sholat apa segala macam, terus sakit. Ya, katanya sih diguna-guna lah inilah. Oh, jadi masuk lah ya segala macam informasi. Betul. Sakitnya tuh kena tuh ada yang apalah segala itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana pendapat-pendapat orang masuk dengan kejadian yang terjadi dalam hidup kita gitu ya. Benar tetangga? Ya udahlah gitu lah jawabnya gitu terakhir. Benar tetangga? Ya itulah katanya. Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Siap. Ya, ntar dijawab dengan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amat sih, saya yang kaget loh. Ada yang gini. Ya Allah, emang gitu ya, kita nih ada masalah, kadang bingung minta tolongnya ke siapa. Kenapa kalau ada orang pergi ke dukun, dukun kita bilang orang pinter, betul nggak? Kenapa dukun dibilang orang pinter? Karena yang datang bodoh, betul nggak? Oh iya, datang kemana orang pinter, yang datang bodoh sih. Justru itu kita yang pinter, dia yang bodoh, harusnya kan gitu Bu. Tadi ayatnya pas banget udah kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau masalah suami nggak pulang-pulang kayak, mau anak bandelnya kayak apapun kayak, mau rezeki seadanya dalam hidup kayak, kita datangnya hanya kepada Allah. Sebaik-baiknya datang kepada Allah di antara sekian banyak sholat-sholat sunnah, yang paling bagus di sepertiga malam. Kenapa di sepertiga malam? Bayangkan di saat semua orang lelap tertidur, kita bermunajat memohon ampun kepada Allah. Hati-hati, orang yang tidak diampuni dosa-dosanya adalah orang yang musyrik, menduakan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Hati-hati. Semua dosa diampuni. Yang pernah bohong diampunin nggak? Diampuni. Yang sering gibah dan fitnah diampunin nggak? Diampunin. Yang pernah nyolong uang orang diampunin nggak? Diampunin. Istri yang pernah ngambil uang suami diampunin nggak? Enggak. Oh enggak. Nafsu ampunin. Ini kata hati Ibu, ampunin. Semuanya diampuni kecuali menduakan Allah. Terus bagaimana kita suatu saat kembali kepada Allah dengan tenang kalau kita tidak yakin dengan Allah? Makanya kan doanya tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kita perlu Allah lewat sholat. Jadi sholat itu yang terbaik, puji, meminta sama Allah, banyak-banyaklah puji. Nanti Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi terjawab ya Ibu ya, mengenai tadi ilmu hitam, mau apapun ilmu-ilmu selama masih di dunia ini ada yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga jadi penolong kita. Tadi aduh ngeri ya Ustadz, sidik dosa nggak berampun ya. Betul. Jangan sampai gitu nggak ada ampunannya.
Ibu siap untuk bertanya? Tapi saya tanya dulu lah ya di sini ya. Ada yang mau bertanya? Gak ada semangatnya ini, beneran mau tanya gak sih? Benar. Siapa yang mau tanya? Nah itu dia baru deh ya. Semangatnya luar biasa. Silakan ibu mau bertanya. Dengan ibu siapa? Bisa diri nih bu, saya bantuin dirinya. Ini sebelahnya bukan bantuin ya. Mangga ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Ustadz, saya Bunda Hanim dari Majelis Taklim Masjid Al-Mujahidin, Desa Karanganyar, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Berangkatnya kemarin sore jam 4. Ibu nggak kurang jauh, Bu, berangkat itu. Ustadz, saya mau curhat. Iya, Ya. curhat. Kenapa ya Pak Ustadz, akhir-akhir ini setelah saya dapat pekerjaan banyak, kegiatan juga banyak, tapi justru saya itu sering meninggalkan sholat karena hati saya, lah Allah kan maha tahu, Allah paham, saya sibuk, Allah paham. Jadi saya sering sholat itu, sholat zuhur saya gabung dengan sholat asar. Tanggung nggak sekalian maghrib aja Bu? Padahal Pak Ustadz, dulu sewaktu saya masih sekolah, itu saya selalu tepat waktu kalau sholat. Takut kalau meninggalkan sholat, apalagi tidak tepat waktu. Karena saya takut nanti nikmat saya akan dicabut oleh Allah, begitu. Lah, pertanyaan saya Pak Ustadz, kiat-kiat apa agar saya itu rajin sholat tepat waktu walaupun saya itu sangat sibuk? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Oke, ya, siap. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayaknya jatuhnya lebih sibuk dari Ustadz nih ya. Kayaknya Sibuk katanya gitu. sibuk, Masya Allah. Tapi ibu kesini tadi sholat subuh kan? Nggak bersalah jadinya gitu, diundang kesini datang nggak sholat nanti kan? Sholat ya Bu ya? Amin, alhamdulillah. Ustadz silakan. Ya itulah kita ya, urusan sholat yang sebenarnya Allah tuh lagi nungguin. Kan yang manggil Allah tuh azan Bu, betul nggak? Ibu manggil anak, sekarang ibu manggil anak, anak nggak nyamperin ibu, kesel nggak kira-kira? Allah tuh nggak ada marahnya sama kita. Dahsyat. Udah kita nggak pernah datang, jarang datang, cuma diminta 5 waktu, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya langganan, hafal langganan. Ya Allah, Allah cuma minta 5 waktu Bu. Sadar nggak sih Allah tuh ngasih detak jantung 24 jam, ya nggak Bu? Nafas nggak pernah diberhentiin sama Allah. Allah cuma nggak minta apa-apa, Allah cuma minta datangi aku, sarananya sudah disiapkan. Apa? Sholat 5 waktu. Ibu sibuk nih, sibuk Ustadz, urusan dunia pokoknya nomor 1 Pak Ustadz. Nggak bisa, saya lagi ngejar dunia, materi. Serugi-ruginya manusia adalah ketika dia mengejar dunia, tiba-tiba Allah bilang kembali kepadaku. Itulah waktu yang paling rugi. Bu, hidup cuma nungguin azan ke azan. Selesai azan subuh, sholat, azan apa yang kita tungguin? Zuhur. Selesai zuhur kita nungguin azan apa? Dan seterusnya sampai kapan? Sampai kita diazankan di dalam kubur kita masing-masing. Rugi mumpung masih hidup. Kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bertakbiratul ihram. Kan semua ini milik Allah, kita cuma dititipin, betul nggak Bu? Ya Allah Bu, kita mau ngandelin cantik, fisik, ya makin tua makin seksi apa makin peot? Peot. Lagi mau ruku, asam urat, kambuh. Tidak naik kolesterol,
Makin kesini ya Allah, Allah uji kesehatan kita ya. Tapi Allah lagi nungguin siapa nih yang istiqomah. Sesibuk apapun dengan urusan dunianya, ibu yang kerja tadi ya, zuhur digabung sama asar, tanggung, mendingan subuh sampai isya. Coba deh, orang itu perlu Allah lewat sholat dalam dua hal. Bawaannya mau sholat, satu kalau lagi susah, dua mau mati. Betul nggak? Kalau lagi susah ya Allah, sholat duha 23 rakaat. Itu taraweh bu. Kita kalau lagi perlu Allah kayaknya tuh sholat khusyuk gitu ya bu. Ya Allah, tetesan air mata menghiasi pipi ya Allah. Saya nggak kuat ya Allah. Pas lagi seneng, Masya Allah, lupa, gibah, fitnah, foya-foya dan sebagainya. Yang kedua, kita dekat sama Allah kalau udah mau mati. Orang kalau udah mau mati yang dicari siapa? Allah. Maka sebelum mati banyak-banyaklah mencari Allah lewat sholat 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana ibu terjawab ya? Insya Allah ya. Ibu sedikit bercerita satu hal, saya tinggal di Amerika, satu hal yang membuat saya sedih adalah pada saat mendengar azan dari telepon saudara saya, terus di belakangnya ada suara azan. Jadi saudara saya telepon, terus saya dengar ada suara azan di belakangnya, netes air mata. Begitu rindunya dengan azan. Nggak ada azan bu di sana. Di sini kita bisa dengar azan 5 kali sehari itu, Masya Allah, ternyata begitu tidak ada itu jadi berkah. Naungan gaungan nama Allah, Allahu Akbar, terus kita ngerasa Allah Maha besar ya. Kalau kita resapi dan kita dalami itu Masya Allah indah banget jadinya. Jadi kalau merasa terbiasa azan, tapi ternyata saat kita tidak bisa mendengar suara azan itu sesuatu yang kayaknya dirindukan sekali. Baiklah, saya yakin nih masih ada pertanyaan lagi. Nih Ustadz Zaki juga masih ada di sini untuk menjawab, tapi sabar ya, jangan kemana-mana. Bu Ibu. Aduh, Bu Ibu. Ibu jangan kemana-mana, pemirsa juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi tetap di Jalan Dakwah BTV. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini jawab salamnya tidak hanya di sini tapi juga pemirsa BTV yang di rumah ataupun yang pun berada ya. Dan pastinya sekarang kita masih di sini di Jalan Dakwah BTV. Amin. Menuju jannahnya diaminin ya amin. Kan semua pengen masuk jannah, masuk surga ya. Alhamdulillah. Nah, masih bersama Ustadz kita tersayang, Ustadz Zaki Mirza. Dan tadi kita tahu ya temanya sholat penangkal mara bahaya. Nah, sekarang kita akan masuk ke subtema lagi yang lebih dalam, yaitu salah satu syarat sah sholat adalah khusyuk. Emang kalau buat saya PR banget khusyuk tuh. Betul. Pikirannya kemana-mana. Itu saya ya, aku gitu. Tapi memang benar kita memperjuangkan untuk bisa khusyuk supaya benar-benar terkoneksi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, amin. Ya. Ustaz, mohon izin kita akan masuk ke pertanyaan dari jamaah. Tapi sekarang kita juga mempersilahkan untuk netizen atau pemirsa yang bertanya. Seperti biasa ini netizen atau pemirsa akan memberikan pertanyaan. Yang sudah banyak nih yang kirim melalui Instagram kita. Tahu kan ya alamatnya nanti ada di akhir acara. Baiklah, mohon izin Ustaz saya membacakan pertanyaan dari netizen. Yaitu dari Viara Hanuni 17. Pertanyaannya adalah, Ustadz saya mau tanya. Sebentar ya.
Ini takut salah nih saya nih. Bener ya. Ustadz, saya mau tanya mengenai sholat. Tadi kan Ustadz bilang syarat sah sholat itu salah satunya adalah khusyuk. Nah, saya tuh kan kerja seharian di kantor. Terus saya selalu bawa mukena untuk sholat. Dan kadang teman-teman saya sering minjemin mukena saya. Dan karena sering dipakai sama banyak orang, mukena saya gampang bawa apak. Akhirnya saya jadi merasa gak khusyuk pas sholat. Kalau saya gak pinjemin kan jadi dosa katanya. Ya kan Pak Ustadz? Nah, menurut Pak Ustadz gimana nih? Ya, baiknya sikap saya. Mohon solusinya Pak Ustadz. Begitu, silakan. Siap. Bunda, sholat itu merupakan ibadah yang wajib dijalani bagi semua umat Islam. Yang namanya kewajiban kalau dijalankan mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan justru kita mendapatkan dosa. Tapi kan ini kita sedang membicarakan kewajiban masing-masing dalam menjalankan sholat nih Bu ya. Sekarang permasalahannya ibu mau minjemin mukena buat temen ibu. Tapi takut mukenanya jadi lembab dan bau apek tuh. Nah, ini kita bahas dulu nih, karena dalam surat Al-Maidah ada salah satu ayat di ayat yang kedua yang menganjurkan kita untuk tolong menolong kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Nah, karena tolong menolong ini dianjurkan, berarti ada baiknya kalau ibu tetap tuh minjemin mukena ke temen ibu yang ada di kantor. Tapi ada cara lain biar mukena ibu nggak bau apek dan ibu tetap khusyuk sholatnya. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menyemprot wangi-wangian yang halal. Kalau saya nih Bu, saya udah disiapin istri saya pakai Key Spray, produk asli Indonesia yang sudah menemani keluarga Indonesia selama 22 tahun dan halal lagi. Nih, di tas saya, pasti Ibu kepo dong. Saya selalu bawa Key Spray di botol kecil gini, portable buat traveling kemana-mana. Simple banget, biar praktis. Baik, alhamdulillah, kita semprotkan dulu. Allah, wanginya. Cara saya menggunakan Key Spray untuk alat sholat seperti ini Bu. Kalau sudah wangi begini, saat sujud dalam sholat kan hidung kita menjadi salah satu anggota tubuh yang harus nempel di sejadah, betul nggak? Nah, ketika hidung kita nempel gini dan ada bau nggak sedap, pasti bikin nggak khusyuk, bener ya? Tapi kalau sudah wangi, insya Allah khusyuk dan berdoa pun jadi lebih nyaman. Dan ketika sujud kan kita seperti sedang kiss, kemudian pray. Cocok banget kan dengan namanya Kiss Pray. Kalau menghadap ke bos atau klien aja kita kan harus rapi dan wangi Bu ya? Masa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak maksimal, harus bersih dan wangi juga Bunda. Jadi sebelum mukenanya digunakan, Bunda bisa semprotkan Key Spray ke mukenanya. Istri saya nih biasanya nih Bunda semprot di mukena bagian wajah. Karena bagian wajah yang paling sering bau apek. Mungkin karena basah-basah ambil wudhu terus langsung dipakai mukenanya jadi lembab dan lebih cepat bau apek. Nah, kira-kira siapa nih yang mau nyoba semprotin Key Spray di mukenanya, ada? Waduh, semuanya. Kira-kira yang mana ya? Ini nih, Ibu sudah siap dengan mukenanya. Ya, silahkan Ibu.
Ustadz, saya mau coba dong. Soalnya kalau kispray ini saya tahu Ustadz, tapi saya taunya ini cuman untuk setrika. Setiap hari mah saya pakai di rumah. Baru tahu ini dari Ustadz, kalau kispray bisa menghilangkan bau apek di mukena. Ini benar Ustadz, bisa ngilangin bau apek. Bener dong Bunda, Masya Allah. Kalau gitu Bunda cobain dulu deh, supaya Bunda makin yakin dan tambah percaya. Bunda cobain dulu deh ini, semprot kispraynya ke mukena atau baju Bunda, supaya Bunda yakin dan percaya kalau wangi mewah kispray bisa menghilangkan bau apek. Karena kispray ini memiliki formula anti kuman, anti bakteri, dan juga anti bau apek. Iya, saya coba ya Ustadz ya. Wah iya Ustadz, bener ya, wanginya enak banget. Kayak parfum mewah aja ya. Jadi saya tambah ilmu baru deh dari Ustadz. Iya dong. Nah, dengan pakai kispray, ibu tetap bisa minjemin mukena ke temen ibu tanpa khawatir jadi lembab, apalagi sampai bau apek. Selain ibu dapat pahala karena minjemin mukena, ibadah sholat ibu pun jadi lebih khusyuk. Siapa lagi kalau bukan karena kispray, wangi mewah, teman beribadah. Terima kasih ya ibu. Silahkan ibu duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih Ustadz. Siap. Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu ya. Ya, Bu Ibu. Tetehnya mana kagak kedengeran? Bu Ibu. Mentang-mentang sekarang pada wangi nih. Jadi tetehnya ketinggalan. Baiklah. Masih ingat ya? Tema kita kali ini adalah sholat penangkal mara bahaya. Nah tadi subtemanya adalah salah satu syarat sah sholat adalah khusyuk. Dan mari sekarang kita dengarkan dari Pak Ustadz Zakir Mirza. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khusyuk. Syarat sah sholat itu adalah khusyuk. Khusyuk itu tidak ditandai dengan ibu yang kelihatan orang yang apa itu jaminan orang yang sholatnya khusyuk? Enggak. Sholat khusyuk itu pertama yang harus difokusin adalah pikiran, kedua lisan, ketiga gerakan. Apa Bu? Pikiran, lisan, gerakan. Pakai bahasa tubuh ya. Pikiran, lisan, 1, 2, 3. Pikiran, lisan, gerakan. Pinter. Dari TPA mana ini? Pikiran ini harus fokus. Bagaimana memokuskan pikiran? Setelah ibu Allahu Akbar, jangan kemana-mana. Kalau mau kabur jangan kejauhan pikirannya, kabur tarik lagi. Misal ibu lagi belanja di pasar nih, tiba-tiba azan zuhur, sholat dulu deh, padahal belum selesai belanja kerudungnya tadi. Pas lagi sholat pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ya Allah kerudungan beda goceng. Ngapain ganggu ambil tadi ya? Allahu Akbar, sami Allahu lim. Ya Allah, yang pink mana tinggal atu lagi. Sering nggak begitu? Pasti. Nih, makanya wudhunya yang benar. Supaya dari wudhu yang benar akan timbul pikiran yang khusyuk. Terus yang berikutnya apa tadi? Pikiran, lisan. Ini jangan cuma qomat kamit, tapi ininya kemana-mana. Ininya baca, ininya khusyuk. Makanya lihat ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lisannya harus ngikut dengan pikiran. Ibu baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka kalau bisa ibu baca Quran jangan cuma baca,
tapi lihat terjemahnya. Supaya lagi sholat ibu ngerti maknanya, faham, bisa ibu jiwai. Sekarang bisa nggak kalau gerakannya nggak khusyuk, pikirannya jadi khusyuk? Nggak bisa, Bu. Makanya viral ada orang sholat taraweh 23 rakaat 6 menit. Ingat nggak di Blitar? Ya. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin, Allahumma sholli. Itu selesai sholat aki-aki 3 orang encok kamu tuh, Bu. Yang berikutnya pikiran, lisan, gerakan. Allah, ininya sholat, ininya sholat, ininya juga ikut sholat. Allah. Ternyata khusyuk bukan hanya dalam gerakan sholat, bukan hanya lisan dalam sholat, bukan hanya pikiran dalam sholat, tapi ibu setelah sholat kalau masih pelit sama tetangga, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Sholatnya rajin tapi sama tetangga pelit, lalai berbuat baik dan sedekah. Kan maksud ayat ini lalainya bukan hanya lalai dalam urusan waktu, tapi lalai kalau ada tetangga yang kelaparan di sebelah. Jangan sampai pahala sholat kita sia-sia cuma gara-gara setelah sholat kita tidak peduli terhadap sesama. Intinya khusyuk itu bukan hanya sekedar dalam pikiran, lisan, gerakan, tapi sebaik-baiknya khusyuk ketika kita peduli terhadap sesama orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ya ternyata sejatinya sukses sholat kita itu terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah sekarang sudah bersiap untuk bertanya? Ada yang mau tanya? Kalau semuanya kayaknya kita tuh sampai 6 jam gitu ya acaranya, nggak habis-habis. Kesian program lainnya. Tapi tetap ada kesempatan untuk bertanya di sini. Sekali lagi, siapa yang ingin bertanya? Yang mana ya? Yang dari sebelah sini boleh nih. Ya, dipersilakan untuk bertanya. Ibu siapa dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Rubaah dari Majelis Taklim Nur Juwaria Bojong Pulus, Bandung. Ustadz, saya mau curhat. Ini tentang anak saya yang biasanya sholatnya selalu terburu-buru, seperti dikejar-kejar, entah dikejar apa ya Ustadz. Padahal dalam sholat itu adalah sebaik-baiknya doa. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak saya tentang sholat itu, tetapi jawaban dia selalu marah, ya Bu ya. Nah kemudian saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi atau memberi nasihat kepada anak saya supaya sholatnya tidak terburu-buru dan sholatnya lebih baik lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah itu tadi. Itu senam, itu sholat apa senam ya, apa zumba ya, cepet gerakannya gitu ya. Tapi namanya anak-anak Ustadz. Silakan. Mangga. Itu sholat kilat ekspres namanya kalau gitu ya. Oke, sama-sama Bu. Bu. Kurang semangat, Bu. Bu. Ibu. Dari yang tegas langsung melambai. Ini anak sholat buru-buru banget Ustadz. Saya curiga, jangan-jangan anaknya pernah ngelihat ibu juga sholatnya buru-buru. Betul nggak? Jangan-jangan ngelihat bapaknya juga buru-buru. Anak itu kan daya rekamnya kuat Bu. Apa yang dia lihat, dia ikutin, dia contohin. Makanya contoh yang paling cepat buat diserap, buat direkam dalam rumah, ya nggak lain orang tua, terutama ibu. Jangan salahin anak kalau anak sering bohong karena ibu sering nyontohin bohong. Jangan salahin anak kalau anak ngomongnya kasar, bisa jadi ibu sama suami di rumah ngomongnya kasar.
Dari mana dia dapat contoh itu? Dari orang tua. Contoh, jangan salahin anak sering bohong. Ibu lagi punya utang sama temen. Ibu bilang sama anak, nak, nanti ada temen ibu kesini. Nanti kalau dia nanya ibu, bilang ibu hafal. Pengalaman semua. Dipancing langsung nyamber. Dikasih uang lagi tuh anak 20.000. Ya Allah, udah disuruh bohong, dikasih uang, dia mikirnya apa? Enak nih, kalau mau dapat uang harus bohong. Temen ibu datang yang nagih utang, assalamualaikum dek, kumsalam dek, ibu ada, kata ibu. Ibu nggak ada, oh kata ibu nggak ada, iya, ya udah, ibu di mana sekarang? Ada di atas. Nyontohin. Ibu jangan salahin anak dia sering marah-marah sama temennya karena sering ngelihat kita marah. Ibu kalau marah sama anak kan gitu, dasar kamu anak setan. Anaknya mikir, loh ibu siapa kalau gitu. Nah termasuk dalam urusan tadi sholat. Kalau saya sih berpikir ada di keluarga yang memberikan contoh sholat yang tumak nina. Sholat itu namanya sholat tumak nina, sholat yang santai. Sholat yang tidak terburu-buru. Ibu ajarkan, kasih pemahaman yang paling benar itu benahi sholat diri kita masing-masing sehingga menjadi contoh yang tepat dan benar buat anak-anak di rumah. Makanya pesan sama suami ibu kalau jadi imam ayatnya jangan itu-itu lagi. Habis Fatihah surat favorit suami 3 kul. Anak sampai apa? Sholat maghrib suami mimpin sholat berjamaah waladhdallin, kata anaknya ini pasti kul lagi nih. Bener aja kul huwallahu ahad lagi kan. Di upgrade bacaannya, diperbaiki tumak nina dan khusyuknya sehingga itu menjadi suri tauladan, sholat yang benar menjadi contoh untuk anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana ibu? Insya Allah terjawab ya, ada pencerahan lah gitu ya, amin. Baik kita lanjut lagi langsung, ada yang ingin bertanya? Saya kalau udah gini sudah kayak bingung gitu mau yang mana ya kira-kira, sekali lagi ada yang mau bertanya? Yang mana? Masih dari sebelah sini dulu, coba ini yang kerudungnya paling kelihatan gitu ya, aduh ibu, boleh silakan. Dengan ibu siapa, dari mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rita Herlina dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Saya mau curhat Pak Ustadz. Sebenarnya ini curhatnya saudara saya Pak. Beliau tidak bisa hadir jadi minta disampaikan sama saya. Oke. Kebetulan saudara saya itu menikah dengan mu'alaf Pak. Dan setelah menikah sedikit-sedikit beliau mengajarkan tentang tata cara sholat juga ke suaminya. Karena beliau sudah berumur suaminya, jadi agak susah, agak lama juga untuk bisa menghafal bacaan Qur'annya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang beliau udah bisa sedikit bacaan untuk sholat ya. Masalahnya begini Pak Ustadz, kebetulan juga ibu mertuanya agak sedikit cerewet. Jadi apabila ibu mertuanya ke rumahnya, beliau sering menanyakan perkembangan suaminya sampai di mana belajar sholatnya. Nah yang beliau takutkan juga mungkin yang saudara takutkan, takutnya beliau merasa diceramahi yang akhirnya malah bikin bikin malas untuk belajar sholat. Nah, yang saya tanyakan, mungkin yang saudara saya tanyakan itu bagaimana menghadapi sikap beliau ini, ibu mertua khususnya. Terima kasih. Siap. Mungkin itu.
Pertanyaannya. Ya, pertanyaan dari tetangganya tadi ya yang nggak bisa hadir ya. Saudara saya. Bukan saudara, tetangga saudara, Ustadz ya. Saudara dekat, saudara jauh. Dekat, kebetulan adik. Oh, kebetulan adek sendiri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Nah, ini mengenai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini bagaimana mungkin ngajarinnya? Kan emang PR ya ngajarin yang mungkin mualaf gitu. Terus juga sekitar nih keluarga terutama ya yang gemes gitu kayaknya jadi marah-marah. Baiklah, ada yang punya pengalaman sama mungkin saya juga punya pengalaman yang mirip-mirip sama seperti itu. Makanya kita butuh jawabannya, sabar. Pastikan jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali setelah yang satu ini tetap di Jalan Dakwah BTV. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita masih bersama-sama di sini di Jalan Dakwah BTV. Amin ya. Pokoknya mah diaminkan kalau yang semua juga pengen ke surga, yang di rumah juga seperti itu ya. Masih ingat nggak tadi pertanyaan sebelum kita jeda? Itu mengenai, tadi yang bertanya mengenai anak yang mu'alaf gitu ya. Kemudian saudara yang mu'alaf tapi juga bagaimana baiknya untuk memberikan pengajaran, tapi bagaimana juga baiknya merespon orang-orang yang mungkin kalau kata sekitar julid gitu ya, marah-marah gitu. Padahal mah kita berusaha. Saya nggak tahu juga jawabannya yang pasti seperti apa, yang baik seperti apa. Langsung kita bertanya kepada Ustadz kita yaitu Ustadz Zaki Mirza. Silahkan. Baik, terima kasih Teh Teri. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, biar semangat. Siap-siap Bu? Siap? Mau kemana? Bu, Ibu, ini sampai di rumah suaminya bingung. Papa, ya Allah, emang kita nih kepengen banget nasehatin orang lain Bu ya. Apalagi kalau ada mu'alaf gitu ya, tapi kok ngebenain sholatnya masih susah, kayaknya gemes gitulah. Apalagi tadi ini mertua ya, yang kepengen banget, betul ya, kepengen banget mantunya berarti kan ya, mantunya seorang mu'alaf pengen sholatnya bener. Ya Allah Bu, jangankan urusan sholat, urusan hidayah Rasulullah SAW nggak bisa tuh merubah hati pamannya. Ingat nggak siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Bu, jawab tuh mikir atuh Bu. Sekate-katenya. Bahkan ada surat namanya Al-Lahab ya. Tabat syada abi lahabi wa tab. Rasulullah tiap hari datang loh ke pamannya beliau. Yuk masuk ke dalam agama Islam. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, penuh dengan kedamaian. Ya hati mah nggak bisa dirubah Bu. Nah caranya bagaimana? Ada cara tercepat supaya Allah merubah hati orang lain yang kita mau rubah. Dengan cara apa? Dengan cara kita memohon kepada Allah. Karena kemampuan kita sebagai orang lain hanya berdoa. Ada ayat yang begini kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kita hanya bisa berdoa, nasehatin, berdoa, nasehatin, berdoa. Sama siapa aja Bu? Mau ke mantu, mau ke orang tua, apalagi ke orang tua ya, harus tetap ada adab, etika dan akhlak.
ke anak-anak sekalipun. Makanya ada doa. Ibu yang ingin merubah hati anak-anaknya, merubah orang-orang yang jauh lebih muda, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rubahlah hati orang lain itu dengan doa kepada Allah, karena Allah yang maha merubah dan menggeser hati siapapun. Kan yang membolak-balikan hati kita ini Allah, betul nggak Bu? Makanya hati itu dalam bahasa Arabnya disebut kolbu. Apa Bu? Kolbu. Masuk Indonesia jadi kalbu. Makanya dulu ada lagu Titi DJ bahasa kalbu. Kolbu itu bahasa Arab, artinya sesuatu yang mudah berubah-berubah. Makanya kita minta hati kita ditetapkan dalam iman, dalam Islam. Apa doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk selalu dekat denganmu ya Allah, istiqomah dalam agamamu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain usaha yang maksimal. Kita terus lanjut lagi dengan doa. Karena tidak ada yang mampu merubah orang lain kecuali diri sendiri. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tuh saya jadi ikut ibu tadi, aminnya semangat banget. Oh semangat ya, karena terjawab, terbuka hatinya. Semoga ingat terus ya, diaplikasikan dalam kehidupannya. Jangan keluar dari sini terus lupa. Yang di rumah juga seperti itu, atau dimanapun berada nih pemirsa BTV, mudah-mudahan apa yang dihadirkan di program kita ini terus ya terpatri dalam kehidupan kita. Karena tadi ternyata benar ya Ustadz mengatakan bahwa selayaknya, sejatinya sholat itu tercermin dari perilaku kita dalam kehidupan kita di dunia ini apapun itu. Semoga kita semua sholatnya bisa khusyuk terus ya. Jadi sholat itu penolong kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dan dalam sholat juga kita berdoa. Sekarang ada baiknya kita untuk berdoa bersama-sama bersama dengan Ustadz Zaki Mirza, silakan. Baik, ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita aminkan doa sama-sama. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardu binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, terima kasih guru kita yang kita sayangi karena Allah, Ustadz Zaki Mirza yang telah menyampaikan ilmunya hari ini sampai ke hati kita yang paling dalam. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah di sini, ibu-ibu. Pulangnya hati-hati ya. Yang di rumah, yang dimanapun berada, jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi di program yang insya Allah penuh berkah dan kebaikan ini. Nah sekarang kita berada di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang lokasinya ini ada di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan jangan lupa nih pemirsa setia BTV untuk follow sosial media Instagram yaitu @BTV official. Sekali lagi @BTV official. Tuh ibu aja sampai nyaut, dia hafal ibu. Dan juga Instagram untuk programnya yaitu
Jalan Dakwah BTV Official. Baik, nanti yang bertanya bisa lewat DM atau DM direct message ya, pesan di situ. Insya Allah nanti ada kesempatan untuk kita sampaikan di sini dan akan dijawab oleh Ustadz kita. Baiklah, akhirnya saya Terry Putri mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu. Sallallahu ala Muhammad. Lebih semangat. Sallallahu